Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok geografi kelompok 5 yang beranggotakan Saya Arafana Gondikni. saya Septi Oktaviani, Saya Nana Mujana. Saya Gilman Amar Syarif. Saya Maya Mustika. Saya Piagana Putri. Saya Nasrul Jamil Ajal. Selamat menyaksikan presentasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilman. Saya akan menjelaskan tentang CBR, CDR, dan IMR dari tertinggi sampai terendah. Baik, yang ke satu adalah CBR atau angka kelahiran kasar. Yang tertinggi yaitu berada di Provinsi Papua Barat, dan CBR terendah yaitu berada di Provinsi DKI Jakarta. Yang kedua ada CDR atau angka kematian kasar. Yang tertinggi berada di Provinsi Papua Barat, dan CDR terendah yaitu berada di Provinsi Sumatera Selatan. Yang ketiga yaitu ada IMR atau angka kematian bayi kasar. Yang tertinggi yaitu berada di Papua. Nah, IMR yang terendah yaitu berada di Provinsi Yogyakarta. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, waridawal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan angka-angka dari CBR, CDR, dan IMR. Faktor yang mempengaruhi angka kelahiran kasar yaitu tingkat fertilitas, usia perkawinan, akses kekeluargaan berencana, dan kondisi sosial ekonomi. Faktor yang mempengaruhi angka kematian kasar yaitu kualitas kesehatan, sanititas, gizi, bencana, dan konflik. Faktor yang mempengaruhi angka kematian bayi yaitu 1. Kesehatan ibu, 2. Akses imunisasi, 3. Gizi bayi, 4. Sanitasi. Lalu perbedaan utama CBR dan CDR pada seluruh populasi, sedangkan IMR spesifik pada bayi. 2. Perbedaan utama CBR dan CDR dihitung per 1000 penduduk, sedangkan IMR per 1000 kelahiran hidup. Mengapa IMR menjadi indikator penting kualitas hidup dan tingkat kesehatan suatu wilayah? Di sini ada beberapa alasan. Yang pertama, sensitivitas terhadap kondisi kesehatan. Yang kedua, indikator kualitas pelayanan kesehatan. Pengaruh faktor sosioekonomi. Korelasi dengan indikator kesehatan lainnya. Indikator pembangunan manusia. Dengan demikian, IMR menjadi indikator penting untuk memantau kemajuan kesehatan dan pembangunan manusia di suatu wilayah, serta untuk mengidentifikasi area-area yang memerlukan perhatian dan intervensi lebih lanjut. Di sini saya akan menjelaskan tentang piramida dan tantangannya. Yang pertama, piramida ekspansif adalah jenis piramida penduduk yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk pada kelompok usia muda lebih besar daripada kelompok usia tua. Tantangannya yaitu yang pertama, pertumbuhan penduduk yang cepat, kebutuhan akan pendidikan dan lapangan kerja. Ketiga, tekanan pada sistem kesehatan. Keempat, kemungkinan terjadinya kemiskinan. Dan yang terakhir, dampak lingkungan. Yang kedua, piramida stasioner adalah jenis piramida penduduk yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk pada setiap kelompok usia relatif sama atau stabil.
Tantangan pada piramida stasioner yang pertama, penuaan penduduk. Yang kedua, kurangnya tenaga kerja. Yang ketiga, beban sosial dan ekonomi. Yang keempat, perubahan kebutuhan layanan. Dan yang terakhir, dampak pada sistem pensiun. Dan yang terakhir, piramida konstruktif adalah jenis piramida penduduk yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk pada kelompok usia produktif atau 15 sampai 64 tahun lebih besar daripada kelompok usia muda dari 0 sampai 14 tahun dan kelompok usia tua 65 tahun ke atas. Tangan pada piramida konstruktif yaitu penuaan penduduk. Piramida konstruktif menunjukkan bahwa penduduknya memiliki struktur usia yang menua dengan proporsi penduduk lanjut usia yang meningkat. Kedua, kurangnya tenaga kerja. Piramida konstruktif menunjukkan bahwa tingkat kelahiran yang rendah dapat menyebabkan kurangnya tenaga kerja di masa depan. Pertama, dinamika kependudukan utama. Dinamika kependudukan utama dalam kasus ini adalah perubahan struktur usia penduduk Indonesia yang saat ini mengalami usia demografi, bonus demografi. Bonus demografi ini adalah fenomena di mana proporsi penduduk usia produktif 15 sampai 14 tahun lebih besar daripada proporsi penduduk usia tidak produktif 0 sampai 14 tahun dan 65 tahun ke atas. Dampak multidimensi. Dampak multidimensi terbagi menjadi dua dampak, yaitu ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang pertama ada peningkatan produktivitas, yang kedua ada peningkatan pendapatan. Dampak negatif yang pertama ekonomi, misalnya lapangan kerja. Lapangan kerja adalah peningkatan jumlah penduduk, peningkatan jumlah pengangguran jika tidak ada lapangan kerja yang cukup untuk menyerap tenaga kerja produktif. Yang kedua ada sosial, misalnya kesenjangan. Kebijakan yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Yang ketiga ada lingkungan, misalnya tekanan pada sumber daya alam. Jumlah penduduk usia produktif dapat menyebabkan peningkatan konsumsi sumber daya alam sehingga meningkatkan tekanan pada lingkungan. Terima kasih. Yang ketiga, kebijakan atau strategi untuk mengolah dampak. Strategi pertama, peningkatan kualitas tenaga kerja. Alasannya dapat membantu meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja pasar global. Yang kedua, pengembangan laporan tenaga kerja dan ekonomi kreatif. Alasannya dapat membantu menyerap tenaga kerja produktif dan meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan. Dengan demikian, pemerintah dan masyarakat bekerja sama untuk mengelola dampak bonus demografi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Sekian, terima kasih. Terima kasih karena sudah menyaksikan presentasi dari kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan karena kami masih di tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.